Shalom jemaat sekalian, kembali kita yang telah dibangunkan pada pagi hari ini dengan kondisi yang tentu lebih baik, dan Tuhan perkenankan dari rumah kita masing-masing pada saat pagi hari ini kita akan melakukan ibadah secara bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Kita bersama-sama akan bangkit berdiri dan memuji dari nyanyian Kidung Baru 73 pada bait yang pertama, Kasih Tuhanku Lembut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah keluarga kita pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya untuk mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan yang namanya kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah memberikan Sang Penolong kepada kita agar kita dimampukan untuk dapat menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih itu di tengah keadaan dan ancaman. Melalui tema ibadah kita pada pagi hari ini, mengalirkan kasih, kita diteguhkan kembali oleh Tuhan untuk menaati segala panggilannya. Marilah bersama-sama kita nyanyikanlah Kidung Baru 125, baitnya yang pertama dan kedua. Ku dengar panggilan
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sadar bahwa kebencian kerap kali menggoda dan juga merasuki kehidupan kita. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri kita dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Sang Sumber Rahmat dan juga cinta kasih, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengakui, kami menyadari bahwa dalam setiap langkah kehidupan kami, sikap maupun tutur kata kami seringkali tidak berkenan di hadapan-Mu. Tanpa sengaja kami menorehkan luka di hati sesama kami. Tanpa sengaja kami memakai talenta yang Engkau berikan untuk memandang rendah kepada orang lain. Seringkali keinginan kami justru membuat kami semakin jauh dari Padamu. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Kiranya Engkau juga berkenan mencurahkan Sang Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah pengakuan kami. Kami bawa doa kami melalui perantara Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah dengan rela hati mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan memberikan berita anugerah seperti yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, kita saling mengasihi dan saling mengampuni dengan menyatakan kesanggupan kita melalui nyanyian bahasa cinta. Yang luhur dan
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan juga merenungkan sabda firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami membawa kesiapan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Buka dan kuasailah hati kami, biarlah kuasa Sang Roh Kudus berkarya atas kami masing-masing, sehingga kebenaran sabda firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan kuasa Sang Roh Kudus, sehingga biarlah hanya kebenaran sabda firman-Mu saja yang disampaikan. Melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah. Saya berharap meskipun kita saat ini tidak bersua secara langsung, tetapi keadaan kita baik-baik saja. Keadaan kita masih penuh dengan sukacita, meskipun situasi saat ini dapat menjadi pemicu bagi kita untuk tidak dapat merasakan sukacita itu. Bapak, Ibu, Saudara, mengawali perenungan khotbah pada pagi hari ini, saya akan mengajukan satu pertanyaan khusus untuk kaum bapak dan juga anak-anak. Jika panjenengan diharuskan untuk memakan salah satu jenis menu, yaitu ayam goreng, selama 1 minggu berturut-turut, bagaimanakah perasaan panjenengan? Bosan, ya tentu. Saya menduga kita semua pasti akan merasakan bosan. Bosan karena apa? Karena ketika kita makan, yang mendorong kita untuk makan adalah rasa lapar, bukan rasa kasih. Sehingga ketika perut kita merasakan bahwa kok tiap hari makannya ayam, maka kita akan merasa bosan, manusiawi. Pertanyaan kedua, saya tujukan untuk ibu-ibu yang berada di rumah.
Saya yakin sebagian dari panjenengan adalah seorang ibu yang dengan senantiasa selalu menyiapkan makanan, memasak untuk keluarga yang berada di rumah. Tiap kali memasak, pasti panjenengan akan mempersiapkan segalanya terlebih dahulu. Biasanya kalau malam itu sudah berangan-angan, oh kira-kira besok pagi aku mau masak apa ya? Jadi ketika pagi datang, panjenengan akan menyiapkan bahan-bahan itu dengan begitu perfect begitu, kemudian memasaknya menjadi hidangan sebuah makanan. Bahkan ada bayangan di dalam benak panjenengan. Panjenengan sudah membayangkan bahwa ini nanti ketika suamiku makan ini, wah pasti hatinya sangat senang. Ketika anaknya makan ini pasti sangat senang. Ketika suamiku pulang kerja dan ternyata menu makanan yang ada di rumah adalah mangut lele, panjenengan pasti sudah menghayalkan bahwa wah iki kok pae pasti lahap banget nek makan. Begitu juga dengan anak-anak. Wah, ini nanti ketika aku menyiapkan makanan yang disukai oleh anak-anakku, ketika ia pulang kerja, ia pulang sekolah ataupun kuliah, panjenengan pasti memiliki harapan bahwa wah anakku pasti akan makan dengan begitu lahapnya. Semua sudah panjenengan bayangkan di benak panjenengan. Akan tetapi, seringkali kenyataan atau realita yang kita dapat justru berbeda dengan bayangan yang kita miliki. Bisa saja si bapak yang pulang kerja dengan capek atau mungkin sudah makan di luar sebelum pulang, kemudian memutuskan untuk tidak makan masakan panjenengan. Bisa pula ada anak yang kemudian memutuskan setelah pulang ke rumah itu mandi dan langsung tidur dan tidak makan masakan yang telah panjenengan sediakan. Kira-kira ketika hal yang demikian itu terjadi, apakah panjenengan kemudian akan merasa bosan memasak untuk mereka? Bosan untuk menyiapkan segala kebutuhan mereka? Saya rasa kok mboten nggih ibu-ibu. Monggo nanti panjenengan jawab sendiri-sendiri di rumah. Panjenengan utarakan ini kepada anak dan juga suami. Pernahkah panjenengan merasa bosan untuk menyiapkan makanan itu? Kalau saya merasa tidak akan ada rasa bosan yang ditunjukkan oleh seorang ibu yang harus menyiapkan makanannya, bahkan makanan itu harus disiapkan dini hari supaya anaknya bisa berangkat kerja, bisa berangkat sekolah dengan sarapan dulu, supaya anaknya nanti dapat merasakan betapa di dalam makanan yang sudah dipersiapkan itu loh ada rasa cinta dan juga ada kepedulian. Saya rasa meskipun keluarga kita memutuskan untuk tidak memakan masakan kita, itu tidak menjadi kendala, itu tidak menjadi batu sandungan bagi kita untuk kemudian merasakan bosan. Karena apa? Semua tindakan yang kita lakukan itu kita dasarkan pada kasih. Coba jika tindakan itu cuma didasarkan pada ego, wah, coto kalau bahasa Jawa Timurnya itu berabe begitu. Berabe nasib para suami dan juga para anak. Bisa-bisa para ibu, kaum ibu tidak akan menyiapkan makanan untuk mereka. Bisa-bisa para ibu akan memutuskan untuk tidak menyiapkan apapun yang berhubungan dengan mereka. Akan tetapi, karena dasar dari setiap tindakan yang dilakukan ini adalah kasih, maka apapun situasinya, tindakan itu tetap dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini melalui kesaksian Injil Yohanes, Yesus ingin memberikan perintah kepada para murid untuk mengasihi Dia sekaligus menaati perintahnya untuk mengasihi sebagai wujud kasih yang Ia miliki kepada Tuhan Yesus. Yesus menyadari bahwa tindakan untuk mengasihi, membagi kasih kepada sesama adalah tindakan yang tidak mudah. Apalagi ketika kita diberhadapkan dengan situasi-situasi yang kemudian tidak dapat kita kendalikan, yang kemudian justru membuat kita
kita melakukan hal yang sebaliknya, tidak bisa memberikan kasih itu melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, mengapa kemudian Tuhan Yesus menjanjikan adanya penghibur bagi para murid ketika Tuhan Yesus meninggalkan mereka? Mungkin ada dari panjenengan yang bertanya, apa hubungannya perintah untuk mengasihi yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid dengan penghibur yang Ia janjikan? Kata penghibur di ayat 16, penolong, dan penghibur di ayat yang ke-26 berasal dari satu kata yang sama yang dalam bahasa Yunani disebut dengan parakletos. Siapakah toh parakletos ini? Parakletos adalah seseorang yang dipanggil untuk datang ketika menghadapi kesulitan. Dan dalam hal ini, mengapa Tuhan Yesus menjanjikan parakletos itu untuk menemani atau untuk membimbing para murid? Ya karena ada tantangan-tantangan yang mungkin saja bisa dihadapi oleh para murid ketika ia tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Parakletos, penolong itu, Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang-orang yang telah dengan rela hati menerima dan mempercayai Allah. Oleh karena itu, mengapa di ayat yang ke-17 kemudian dikatakan bahwa dunia tidak melihat dan juga mengenal Dia? Dalam situasi apapun yang akan dihadapi oleh para murid, parakletos inilah, penolong inilah, Roh Kudus inilah yang akan hadir untuk menguatkan mereka, yang akan hadir untuk menuntun setiap langkah kaki mereka untuk dapat meneladan sikap hidup Tuhan Yesus yang dalam hal ini, dalam seluruh ajarannya, dalam apapun yang Ia lakukan, Ia menggambarkan kasih itu diberikan kepada orang lain tanpa memandang siapakah dia. Menariknya, Roh Kudus ini, parakletos ini tidak hanya dijanjikan kepada para murid, tetapi juga dijanjikan diberikan kepada kita yang hidup pada saat ini. Dalam setiap apapun pergumulan yang kita alami, dalam setiap apapun permasalahan yang bisa saja menghimpit kita, membuat iman kita kemudian hilang kepada Tuhan, kemudian harapan akan pertolongan Tuhan itu tidak lagi kita hidupi, tidak lagi kita imani. Disinilah fungsi keberadaan parakletos itu. Ia ada untuk menguatkan kita, Ia ada untuk menuntun kita, menjadikan kita berjalan sesuai dengan kehendak dan juga perintah yang Tuhan berikan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah panjenengan membayangkan betapa tulus dan betapa besarnya cinta Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Kita diberi pemeliharaan yang begitu luar biasa. Kita diberi keselamatan melalui kematiannya. Semua hal telah diberikan kepada kita. Kita pun juga diberikan penghibur yang senantiasa menuntun kita untuk dapat berjalan melalui setiap ketidakmudahan itu. Semua Ia lakukan tanpa pamrih. Meski seringkali secara sadar kita mengecewakan Ia, kita tidak dapat melakukan segala perintah yang Ia berikan. Kita sengaja menjauh dan memilih keinginan kita sendiri untuk kita lakukan. Cinta kasih dan penyertaannya senantiasa mengalir tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal batas. Cinta dan penyertaannya selalu dicurahkan kepada kita hari demi hari. Dan saat ini, apakah yang sudah kita berikan untuk merespon
cinta yang begitu luar biasa mengalir di dalam kehidupan kita itu? Kita seringkali menjadikan dunia, kita seringkali menjadikan diri kita, ego kita, kelemahan kita sebagai alasan bagi kita untuk tidak melakukan kasih itu. Kita beralasan bahwa itu terlalu sulit, Tuhan. Bagaimana mungkin aku mengasihi orang yang telah menyakitiku? Bagaimana mungkin kemudian aku memberikan pengampunan itu kepada mereka yang dengan sadar membuat hatiku, keluargaku terluka? Inilah kunci penting dari penuntun itu, Roh Kudus itu. Ketika kita membuka hati kita, ketika kita mau merelakan ego kita, Roh Kudus, Roh penuntun itu akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Mari kita mendasarkan tindakan kita dengan kasih, dan kita membagikan kasih itu tanpa pamrih. Layaknya sebatang pohon yang diberikan kehidupan, maka ia kemudian merespon kehidupan anugerah yang ia terima dengan memberikan pula, membagikan kasih itu kepada dunia di sekitarnya tanpa memandang muka. Selamat mengalirkan kasih di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Mari bersama-sama kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh ya Allah, di dalam setiap langkah kehidupan kami dapat merasakan bahwa cinta kasih, berkat dan penyertaan-Mu senantiasa tercurah atas kehidupan kami masing-masing. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami berjalan melalui hari-hari kami seorang diri. Bahkan di tengah situasi saat ini, pandemi COVID-19 yang sempat membuat kami merasa cemas dan khawatir akan keberlangsungan kehidupan kami, Engkau tetap ada bersama kami. Engkau menyapa kami melalui keberadaan keluarga kami. Engkau menyapa kami melalui saudara-saudara kami. Engkau menyapa kami melalui kesehatan diri kami dan pemenuhan berkat bagi kebutuhan kami sehari-hari. Saat ini ya Bapa, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, kami membawa syafaat kami bagi bangsa Indonesia yang dengan segala upayanya berusaha memerangi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Engkau menguatkan setiap orang yang terlibat di dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Baik itu para medis, TNI, Polri, pun seluruh warga negara Indonesia. Kiranya cinta kasih daripada-Mu memampukan kami untuk dapat berdiri bersama, memampukan kami untuk dapat saling bahu-membahu, mendukung segala upaya untuk memberantas pandemi COVID-19 di negeri tercinta, sehingga bolehlah kehidupan kami pulih seperti sedia kala. Bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, kiranya Engkau sendiri yang memampukan mereka untuk tetap dapat menjalankan tugas dan perutusan mereka, menjadi pewarta kabar sukacita dan kasih di tengah dunia. Terkhusus bagi jemaat Tuhan di GKJ Tanjung Tirto, dalam setiap keberadaannya untuk memelihara iman jemaat,
pun untuk menjawab segala perubahan yang ada di sekitarnya. Kiranya Tuhan memampukan Gereja Tuhan GKJ Tanjung Tirto untuk dapat melakukan hal itu secara bijak, berlandaskan terang kasih Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan dapatlah menjadi jalan berkat bagi siapapun itu. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, pun seluruh warga jemaat bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Di dalam setiap apapun yang mereka rasakan, yang mereka alami saat ini, Engkau sendiri yang memampukan mereka untuk tetap memiliki iman dan pengharapan di dalam Engkau. Engkau memberkati setiap usaha yang boleh dilakukan untuk mencukupi segala kebutuhan yang mereka perlukan. Pun Engkau memberkati mereka semua dengan kesehatan yang prima. Bagi saudara-saudara kami ya Bapa, bahkan orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut maupun saat ini berada dalam kondisi sakit, di dalam setiap kelemahan fisik yang boleh dirasakan, di dalam setiap ketidakberdayaan yang saat ini boleh dialami, mampukanlah mereka untuk tidak patah semangat, apalagi kemudian kehilangan harapan dan juga iman kepada Engkau. Setiap usaha yang dilakukan oleh mereka untuk memperoleh kesempurnaan kesembuhan, kiranya Engkau berkati. Pun kiranya Engkau menguatkan keluarga yang merawat mereka. Engkau memberikan kesehatan di dalam menjaga, sehingga bolehlah mereka merawat dengan penuh sukacita dan cinta kasih dari Tuhan saja. Demikianlah ya Bapa yang menjadi doa-doa syafaat kami. Doa kami ini kami haturkan melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali pada minggu hari ini kita diingatkan akan berpersembahan kepada Tuhan di dalam setiap keberadaan hidup kita. Sebagai dasar persembahan pada minggu hari ini, saya ambilkan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikianlah nats kita pada minggu hari ini untuk kita mempersembahkan persembahan, dan teriringnya persembahan akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 385 pada bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Burung Pipit yang Kecil. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan haturkan persembahan kita pada saat ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih di dalam surga yang mulia, kembali pada minggu hari ini bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang lain, kami beribadah secara bersama-sama melalui rumah kami masing-masing, yang pada kesempatan ibadah ini kami mengumpulkan persembahan
yang tentu itu sesuai firman-Mu adalah berkat yang dari-Mu dan kepadamu kembali kami persembahkan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau mengajarkan kami berpersembahan pada saat ini, sekalipun kami persembahkan dengan rasa syukur dan tanggung jawab kami, tetapi terkadang masih banyak kekurangan di dalam kami persembahan. Kiranya berkenan mengampuni kekurangan kami, dan biarlah pada saatnya nanti boleh kami mempersembahkan yang sempurna di hadapan Tuhan. Saudara kami yang Engkau beri kesempatan mengelola persembahan ini, biarlah Engkau berkati, Engkau mampukan untuk bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapa, doa dan permohonan kami ini yang semua kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dengan tetap berdiri, kita bersama-sama akan meletakkan telapak tangan kita sebelah kanan kepada dada sebelah kiri kita. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita dan melanjutkan perutusan kita untuk mengalirkan kasih kepada sesama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.